Kamu? Liu Erlong agak temperamental, dan hari-hari ini dia sangat gelisah, dan setelah mendengar apa yang dikatakan segera marah, mengangkat tangan kanannya, fluktuasi kekuatan roh tirani segera menekan Master Roh di depannya. Berhenti. Grandmaster berteriak, menghalangi tindakan Liu Erlong. Perlahan berjalan di depan guru roh itu, Grandmaster mengangguk padanya. Baiklah, aku akan berlatih denganmu. Selama aku masih belum jatuh, kamu juga tidak bisa berhenti. Mendengar ini, Liu Erlong tidak bisa menahan rasa cemas. Xiao Gang, jangan impulsif, ingat usiamu, dan terlebih lagi, kamu belum beristirahat akhir-akhir ini, bagaimana kamu bisa bermain-main seperti ini? Sudut mulut guru roh yang memberontak itu berkedut, berkata dengan suara rendah, aku tahu dia tidak bisa. Hanya melecehkan kami. Grandmaster melihat ke arah Liu Erlong dengan tatapan muram. Erlong, kamu terus mengawasi dari samping, aku akan menemani mereka untuk pelatihan. Meskipun intonasinya sangat datar, nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Bahkan seorang wanita kuat seperti Liu Erlong tiba-tiba tidak berani mencegahnya saat ini. Ketika ada masalah yang harus ditangani oleh seorang murid, guru, izinkan saya berlatih bersama mereka. Saya juga ingin melihat seberapa kuat apa yang disebut pelatihan mustahil itu. Mendengar suara ini, ekspresi sedingin es Grandmaster akhirnya banyak berubah. Kaget menoleh, melihat ke arah suara itu berasal, dia menemukan Tang San membawa kelinci putih, berjalan dengan langkah besar, dengan sangat cepat mencapainya. Kamu kembali. Melihat muridnya, Grandmaster tidak bisa menahan segala macam perasaan mengalir. Bahkan sampai-sampai dia tidak memperhatikan Xiao Wu di pelukannya. Tang San mengangguk ke Grandmaster, lalu menoleh ke Spirit Master yang kuat itu, berkata, aku akan mewakili Grandmaster untuk berlatih denganmu. Saya akan melakukan 2 kali pelatihan yang Anda lakukan. Tidak ada yang pernah meneliti sejauh mana batas manusia. Saya murid Grandmaster, jadi saya akan membuktikan teori Grandmaster kepada Anda. Master Roh yang kuat berkata dengan agak menghina, Anda dapat berbicara besar ketika Anda tidak tahu bagaimana kami berlatih. Saya ingin melihat pelatihan ganda Anda. Tang San membelai Xiao Wu dalam pelukannya, berjalan ke Liu Erlong, menyerahkannya, Guru Erlong, saya akan menyusahkan Anda untuk membantu saya memeluknya. Ini Xiao Wu. Liu Erlong menatap kosong. Mengambil Xiao Wu dari Tang San, untuk sesaat dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Tang San berbalik dan berjalan ke Spirit Master yang kuat itu, menatap lurus ke arahnya secara langsung, jika saya melakukannya, minta maaf kepada guru. Sambil berbicara, dia berjalan ke tengah lapangan dengan langkah besar, lalu menoleh ke Grandmaster. Guru, tolong bimbing saya. Penampilan Tang San akhirnya membuat tatapan Grandmaster agak melunak. Mengangguk, Grandmaster berkata, kamu akan berlari di bawah kontrol gravitasi Zhao Wuji. Gravitasi menjadi 3 kali lipat. 20 putaran. Kamu tidak boleh menggunakan kekuatan roh atau kemampuan roh. Tempat di mana Zhao Wuji adalah pusat dari lapangan latihan ini, dengan mengandalkan kekuatan spirit Douluo-nya, dia bisa saja menyebarkan gravity control-nya ke area sekitarnya. Tang San mengangguk pada Zhao Wuji. Guru Zhao, aku akan merepotkanmu. Beri aku 6 kali gravitasi. Zhao Wuji tersenyum tipis, mengangguk ke Tang San. Meskipun kemampuan penguatan gravitasinya bukan kontrol gravitasi sejati, tidak mampu melemahkan gravitasi, kekuatannya saat ini masih cukup untuk memperkuat gravitasi 10 kali lipat. Cahaya cincin roh ketiga menjadi cerah, 6 kali gravitasi langsung jatuh ke Tang San. Tang San merasa dirinya tenggelam. Tatapannya beralih ke siswa yang terhenti itu, tolong periksa untuk saya. Saat kata-katanya jatuh, dia sudah berlari. Tang San tidak berlari sangat cepat, tetapi panjang setiap langkah praktis sama, bergerak maju dengan kecepatan yang sama. Segera dia datang berlari di lingkar luar. Para siswa itu tidak terlalu yakin Tang San benar-benar menahan gravitasi 6 kali sekarang, dan tanpa sadar mendekatinya. Ketika Tang San melewati mereka, mereka segera merasakan tekanan yang hebat, hampir jatuh lumpuh ke tanah karena beratnya. Kemudian mereka yakin Zhao Wuji tidak melempar permainan untuk Tang San. Tentu saja, ini tidak bisa membuat mereka menyerah untuk memeriksa. Setiap guru roh dengan hati-hati mengamati Tang San. Jika dia menggunakan kekuatan roh, secara alami akan ada fluktuasi kekuatan roh, dan mereka bisa langsung melihatnya. Namun, mereka segera menemukan bahwa Tang San tidak hanya menggunakan kekuatan roh, kecepatan larinya juga mulai meningkat. Tang San bukan lagi Tang San sejak saat itu. 200 tahun, 1000 tahun, 20.000 tahun, 100.000 tahun,
cincin roh memiliki efek pertumbuhan yang menakutkan pada tubuhnya. Apalagi ketika dia masih memiliki baptisan 2 ramuan abadi yang hebat, dan pertumbuhan atribut dari 4 cincin roh. Kekuatan tubuh fisiknya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia. Bahkan Raja Cerah tak bergerak Zhao Wuji. Segera, 10 putaran telah berlalu, dan Tang San berjalan lebih cepat dan lebih cepat, ekspresi di matanya tanpa berubah sedikit pun, bahkan napasnya. Kulitnya datar, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Guru Xiao, terapkan gravitasi terkuatmu. Tang San berteriak kepada Zhao Wuji ketika dia memulai putaran ke-11-nya. Zhao Wuji diam-diam tertawa. Monster kecil benar-benar monster kecil. Dengan dia mengambil pertarungan Grandmaster, kali ini ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Sementara hatinya berpikir begitu, mulutnya memperingatkan, gravitasi terkuat adalah 10 kali, hati-hati. Daripada mengatakan ini adalah pengingatnya kepada Tang San, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa dia memberitahu para siswa yang tercengang itu. Gravitasi meningkat sekali lagi, tetapi Tang San tidak melambat sama sekali. Satu-satunya perubahan adalah wajahnya jauh lebih memerah. Master Roh keluarga Kekaisaran Heaven Do ini semuanya adalah transfer baru, dan mereka belum pernah melihat 5 iblis Rek melawan Zhao Wuji dan Flander terakhir kali, jadi mereka secara alami tidak mengenali Tang San. Menonton Tang San secara tak terduga bergegas di bawah gravitasi yang begitu menakutkan sambil hanya mengandalkan kekuatan fisiknya, semua orang langsung tercengang. Mulut Master Roh yang kuat yang sebelumnya memprovokasi Grandmaster terbuka lebih jauh, menatapnya dengan tidak percaya. 20 putaran selesai dengan sangat cepat. Tang San sekali lagi kembali ke tengah lapangan, memberi hormat kepada Grandmaster. Guru, apa selanjutnya? Grandmaster melambaikan tangannya ke Tang San, menunjukkan dia datang. Tang San dengan sangat cepat mencapai Grandmaster, dan saat ini, hanya sedikit keringat yang terlihat di dahinya. Matanya menunjukkan ekspresi puas. Grandmaster menoleh ke Spirit Master yang sebelumnya berteriak kuat. Sekarang Anda memberitahu saya, 20 putaran dalam gravitasi 3 kali lipat, apakah itu tugas yang mustahil bagi manusia? Master Roh yang kuat dengan bodohnya memandang Tang San. Kamu? Apakah kamu benar-benar manusia? Mendengar kata-kata ini, bahkan wajah Grandmaster dan Liu Erlong tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Liu Erlong menendang Master Roh yang kuat itu dengan satu kaki. Kurang omong kosong, kembali ke posisimu. Setiap orang yang berhenti sekarang, mulai lagi dengan putaran Anda. Mulai. Siapapun yang menyebabkan masalah lagi, jangan salahkan saya karena terus terang. Guru roh yang kuat itu bahkan membungkuk untuk berlari kembali ke unitnya, tetapi masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat Tang San. Saudaraku, apa peringkat kekuatan rohmu sekarang? Apakah kekuatan fisikmu dilatih oleh Grandmaster? Tang San mengangguk padanya. Saya berkultivasi di bawah instruksi Grandmaster sejak kecil. Saat ini saya berada di peringkat 66. Putong, kaki guru roh yang kuat itu melunak, jatuh ke tanah. Ho, berapa? Suaranya agak bergetar. Tang San dengan tenang berkata, peringkat 66. Saya 21 tahun ini. Puas? Anda masih belum meminta maaf kepada guru. Saat berbicara, tekanan hebat tiba-tiba terpancar darinya, langsung menyebar ke seluruh bidang, memberi setiap latihan Spirit Master perasaan tidak bisa bernapas. Master Roh ini sebagian besar berada pada tingkat kekuatan roh ke-40 atau ke-50. Mampu membuat mereka merasakan tekanan seperti itu, hanya Master Roh peringkat 60 ke atas yang bisa mengelolanya. Oleh karena itu, meskipun Tang San tidak melepaskan cincin rohnya, para Master Roh ini sudah yakin dengan apa yang dia katakan. Semua Spirit Masters yang berafiliasi dengan Heaven Do Empire tercengang. Ketika guru roh yang kuat melihat Grandmaster lagi, ekspresinya telah mengalami perubahan yang berputar di langit dan bumi, dengan hormat membungkuk dalam-dalam kepada Grandmaster. Maafkan saya. Grandmaster, barusan aku menyinggungmu. Aku menerima hukumanku. Grandmaster secara merata berkata, 10 putaran lagi. Tubuh Master Roh yang kuat bergetar, tetapi dia masih dengan cepat kembali ke pasukan, berlari dengan Master Roh lainnya di bawah kendali gravitasi Zhao Wuji. Grandmaster menghela nafas ringan, menepuk bahu Tang San, jika mereka semua patuh seperti kalian semua saat itu, Heaven Do Empire pasti akan mampu bersaing dengan Spirit Hall suatu hari nanti. San kecil, kamu bilang ini Xiao Wu? Bagaimana mungkin? Liu Erlong menatap Tang San dengan ragu. Tang San buru-buru pindah ke Liu Erlong, menarik kembali Xiao Wu melakukan pelukannya. Dia menemukan bahwa bahkan ketika Xiao Wu telah berubah menjadi kelinci, meninggalkannya bahkan untuk waktu yang singkat, hatinya terasa sedikit gelisah. Guru,
Guru Erlong, mari kita cari tempat yang tenang untuk berbicara. Melihat ekspresi Tang San yang semakin gelap, Grandmaster dan Liu Erlong tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Pasangan itu tidak mengatakan apa-apa lagi, membawa Tang San ke hutan ke samping. Sang kecil, bicara. Grandmaster mengangguk ke Tang San. Tang San membelai Xiao Wu di lengannya, dengan susah payah menenangkan jantungnya yang berdebar kencang sekali lagi. Grandmaster adalah keluarganya. Melihat Grandmaster, semua tembok pertahanan di hatinya runtuh. Tepi matanya memerah, dia berkata, "Guru, Anda mungkin sudah menebaknya di akhir turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, tetapi Xiao Wu bukan manusia. Melainkan binatang roh 100.000 tahun. Hanya karena inilah Bibi Dong awalnya ingin menyerangnya saat itu. Ayahku yang muncul tepat waktu dan membawa kami pergi." Pupil mata Liu Erlong tiba-tiba berkontraksi, "Kamu tidak memberitahuku bahwa kelinci kecil yang kamu pegang ini benar-benar Xiao Wu." Tang San mengangguk, lalu segera menceritakan secara rinci peristiwa sejak meninggalkan akademi dan memasuki hutan besar Stardou. Saat dia berbicara tentang bagaimana Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya, dia sudah menangis terseduh-seduh. "Itu semua salahku, aku tidak melindungi Xiao Wu." Memegang Xiao Wu, Tang San berlutut di tanah di depan Liu Erlong dengan suara putong. Tubuh Grandmaster sedikit gemetar, dan Liu Erlong sama-sama terisak tanpa suara. Kedua tangannya dengan kuat menggenggam bahu Tang San. "Aula roh, Bibi Dong, aku akan membunuhmu." Dalam kemarahan yang hebat, Liu Erlong berbalik dan pergi. Tang San buru-buru maju selangkah, menangkap lengan Liu Erlong. "Guru Erlong, jangan impulsif." Liu Erlong dengan keras melemparkan tangan Tang San. "Impulsif? Mengapa saya tidak bisa impulsif?" "Tang San, jika Anda masih laki-laki, ikuti saya ke Spirit Hall. Bahkan jika aku mati, aku masih akan membalikkan langit dan bumi." "Cukup!" Grandmaster meledak, berteriak pada Liu Erlong yang marah, "Apa gunanya melakukan itu? Anda hanya akan mengorbankan diri Anda dengan sia-sia. Itu sudah terjadi, jangan bilang kamu juga akan membawa sang kecil untuk mati bersamamu." Menatap Grandmaster, bibir Liu Erlong bergetar. Akhirnya, dia melemparkan dirinya ke pelukan Grandmaster, menangis dengan sedih. Klannya dihancurkan, klannya dibantai, bahkan putri baptisnya yang merupakan satu-satunya yang dia percayakan hatinya telah diubah menjadi ini oleh Spirit Hall. Kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya sudah mencapai puncaknya. Jika dia tidak menangis, dia mungkin langsung menjadi gila. Grandmaster menarik Liu Erlong dengan erat, melihat Tang San yang menangis. "Baiklah, pria berkarakter, mungkin berdarah tetapi tidak menangis. Spirit Hall berhutang pada kita. Akan ada suatu hari ketika itu dilunasi 100 kali lipat. Apa yang terjadi pada Xiao Wu tidak bisa disalahkan padamu. Anda tidak bisa melakukan yang lebih baik. Apa yang akan Anda lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin. Semakin cepat Anda mencapai level judul Douluo, semakin cepat Anda dapat membantunya bangkit." "Memahami?" Tang San menyeka air matanya, mengangguk berat kepada Grandmaster. Grandmaster berkata, "Pertama tenangkan hatimu. Adapun lautan darah Spirit Hall dan kedalaman kebencian, kami akan meluangkan waktu untuk membuat rencana." Saat dia mengatakan ini, tubuh Grandmaster tiba-tiba bergoyang. Liu Erlong dalam pelukannya berada dalam kontak dekat, dan segera bereaksi, buru-buru menarik Grandmaster lebih dekat, tetapi menemukan kulitnya sudah pucat, dia tiba-tiba pingsan. "Guru, apa yang terjadi?" Tang San melompat ketakutan, buru-buru melangkah maju dan membantu Grandmaster berbaring di tanah. Liu Erlong berkata dengan mata berkaca-kaca, "Sejak klan dihancurkan, dia selalu membuat dirinya bekerja dengan penuh tekanan. Tidak memberi dirinya kesempatan untuk mengatur napas. Anda juga membawa berita buruk tentang Xiao Wu ini, dan dia juga sedikit santai saat melihat Anda. Tubuhnya akhirnya tidak dapat bertahan. Little Sun, jika Anda terlambat beberapa hari, saya tidak tahu apa yang akan terjadi padanya." Tang San mengeluarkan daun naga Zouxia dari dompet 100 harta karun dan memasukkannya ke dalam mulut Grandmaster, menekan dada Grandmaster dengan kedua tangan, perlahan memijat. Kekuatan rohnya adalah keterampilan surga misterius, keterampilan batin sekte yang paling ortodoks. Di bawah kendalinya yang cermat, kekuatan batin yang lembut melilit ke dada dan perut Grandmaster, mendesak efek obat daun naga Zouxia untuk memasuki darahnya, membantunya meningkatkan vitalitasnya. Keadaan tubuh Grandmaster masih cukup bagus, setelah memakan Purple Zouxia Tang San yang diberikan padanya saat itu. Sekarang dengan Tang San's Dragon Zouxia Leaf ditambahkan ke Mysterious Heaven Skill, dalam beberapa saat bekerja,
Dia bisa terdengar bernapas dalam-dalam, perlahan bangun. Fiuh, perlahan membuka matanya, Grandmaster melihat ekspresi khawatir Tang San dan Liu Erlong, dan dengan kuat membangunkan dirinya. Aku baik-baik saja. Tang San dengan tegas berkata, Guru, kamu tidak bisa terus seperti ini. Jika tubuhmu runtuh, lalu siapa yang akan memimpin kita melawan Spirit Hall nanti? Anda kelelahan secara mental, Anda harus lebih banyak beristirahat. Jangan katakan apapun. Aku akan membuatmu beristirahat dengan baik untuk sementara waktu bahkan jika aku harus mengikatmu. Serahkan pelatihan Master Roh itu kepada Guru Xiao dan Guru Erlong. Melihat tatapan Tang San dan Liu Erlong, Grandmaster akhirnya menyerah, air mata menyakitkan yang tak tertahankan mengalir. Menutup matanya, dia mengangguk tanpa suara. Kehidupan pria akan selalu lebih menyenangkan daripada wanita. Bahwa laki-laki tidak menangis bukan karena mereka tidak terluka, tetapi karena laki-laki harus kuat. Menekan segala sesuatu di hati mereka tidak peduli apa. Hanya karena ini, pria tidak akan pernah hidup selama wanita. Tang San membawa kembali Grandmaster ke kamarnya di punggungnya, menjaga di sisinya saat dia tidur, lalu meninggalkan kamar. Dia memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Grandmaster, tetapi sekarang jelas bukan waktunya. Dia akan menunggu tubuh Grandmaster pulih. Melihat bahwa Grandmaster telah setuju untuk beristirahat dengan benar, Liu Erlong juga menghela nafas lega. Dia juga tidak tahan dengan kelelahan selama beberapa hari, dan tertidur di sebelah Grandmaster. Menutup pintu mereka, selain kamar mereka, Tang San langsung pergi ke kantor dekan untuk mencari Flender, memberitahunya tentang apa yang terjadi pada Xiao Wu. Selesai mendengarkan cerita Tang San, meskipun Flender tidak impulsif seperti Liu Erlong, dia masih cukup marah untuk membuat mayat melompat, tenang setelah waktu yang lama. San kecil, apa yang sedang kamu persiapkan sekarang? Tanya Flender. Tang San berkata, pertama saya berencana untuk berkultivasi sebentar, dan juga membuat beberapa senjata tersembunyi yang berguna. Flender mengangguk, berkata, saat ini Rongrong dan Ma Hongjun sama-sama berkultivasi di akademi. Anda bisa tetap bersama. Mubai dan Zhu Qing kembali ke Kekaisaran Bintang Luo. Ayo temukan aku jika kamu butuh sesuatu. Saat ini Kekaisaran Surga Dou mendukung kami dengan kekuatan penuh mereka. Sumber daya tidak masalah. Tang San mengangguk, berkata, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Flender menatap Xiao Wu dalam pelukan Tang San, matanya dipenuhi kesedihan. Masalah apa? Kalian semua monster kecil dibina oleh tanganku. Saya belum menikah sepanjang hidup saya. Anda seperti anak-anak saya sendiri. Melihat Xiao Wu seperti ini, saya benar-benar berharap saya bisa membunuh jalan saya melalui Spirit Hall dengan Liu Erlong. Baik. Jangan membicarakannya. Anda lelah bepergian, istirahat dulu. Rongrong dan Ma Hongjun sama-sama tinggal di pondok hutan tempat Anda berkultivasi. Ada banyak ruang, Anda juga pergi ke sana. Suasana hati Rongrong juga tidak baik baru-baru ini, korban dari murid-murid yang berhubungan langsung dengan sekolah 7 harta karun adalah bencana. Ai, kenapa kalian anak-anak mengalami masalah seperti itu? 3 monster bertemu lagi, tetapi sulit untuk bahagia. Tang San menemukan tempat tinggal di pondok hutan. Setelah mengetahui tentang Xiao Wu, sulit bagi Ning Rongrong dan Ma Hongjun untuk menghindari kesedihan. Kebencian semua orang terhadap Spirit Hall secara tak kasat mata telah mencapai puncaknya. 3 hari kemudian, Tang San duduk bersila di kamarnya, Xiao Wu ditempatkan di sebelahnya. Anehnya, bahkan kembali ke bentuk aslinya dan dengan pikirannya yang hilang. Bahkan jika Tang San tidak memperhatikannya, Xiao Wu masih berlari dalam jarak 5 meter darinya. Tang San selalu berkultivasi dalam 3 hari terakhir, menstabilkan kemajuan cincin roh 100.000 tahun Xiao Wu serta evolusi Eight Spider Lunge membawa tubuhnya. Tang San menemukan bahwa meskipun kekuatan rohnya naik lebih dari 6 peringkat kali ini, karena naik begitu cepat, fondasinya agak goyah. Untuk waktu yang sangat lama setelahnya, dia harus berkultivasi untuk menstabilkan kekuatan rohnya. Akhirnya di atas peringkat ke-60, kecepatan peningkatan Spirit Masters jelas akan turun. Bahkan para jenius ini tidak terkecuali. Tang San juga mengerti bahwa dia tidak bisa terburu-buru, kalau tidak dia hanya akan mencapai hasil yang sebaliknya. Karena itu, ia dengan gigih berkultivasi. Dia tahu bahwa, dibandingkan dengan ayahnya, dia masih dianggap beruntung. Setidaknya Xiao Wu masih memiliki harapan untuk bangkit, dan juga bisa selalu bersamanya. Selama dia tidak berkultivasi, Tang San akan membawa Xiao Wu keluar, menghirup udara segar, mandi di bawah sinar matahari. Memberitahu Xiao Wu tentang apa yang ada di pikirannya.
Sirkulasi keterampilannya disempurnakan, sirkuit surga besar ditutup, keterampilan surga misteriusnya juga agak stabil. Dengan keterampilan surga misterius yang menembus tingkat ke-6, yaitu, setelah kekuatan roh peringkat ke-60, dia sudah bisa memanifestasikan kekuatan internal secara eksternal. Di dunia Tangsan sebelumnya, ini juga dikenal sebagai Ki Gayung Besar Pelindung. Ini juga merupakan alasan mengapa dia harus menstabilkan kekuatan internalnya. Jika tidak, Ki Gayung Besar Pelindung akan memiliki celah, dan tidak dapat digunakan untuk pertahanan menyeluruh. Menghembuskan energi putih keluar dari mulutnya, berputar di sekitar Tangsan bergetar dengan tangisan kecil seperti naga. Setelah menghubungkan 8 meridian yang luar biasa, keterampilan surga misteriusnya telah memasuki tingkat kultivasi lain. Dengan pengalaman dari dunia terakhirnya, lebih jauh menambahkan instruksi Grandmaster dalam kehidupan ini, Tangsan dengan jelas memahami bahwa kultivasi terutama bergantung pada stabilitas. Ekspresi sedikit berubah, Tangsan berdiri dan membuka pintu. Grandmaster diam-diam berdiri di ambang pintu kamarnya. Setelah beberapa hari istirahat ini, ekspresi Grandmaster sudah tampak jauh lebih baik, hanya es dingin di matanya yang tidak menunjukkan niat untuk menghilang, sebaliknya tumbuh lebih padat. Guru. Tangsan buru-buru membiarkan Grandmaster masuk ke kamar. Dia tahu bahwa Grandmaster pasti tidak datang ke sini sekarang, hanya saja dia tidak mengetuk agar tidak mengganggu kultivasinya. Meskipun ini hanya detail kecil, itu masih menunjukkan betapa besar perhatian yang ditunjukkan Grandmaster untuknya. Grandmaster menatap murid kesayangannya, wajahnya menampilkan senyum langka. Aku sudah baik-baik saja. Little Sun, pertama-tama izinkan saya melihat armor tulang roh yang Anda sebutkan. Dia telah bekerja dengan meneliti roh selama lebih dari setengah hidupnya. Meskipun dia pingsan, dia masih mencatat kata-kata Tangsan di dalam hatinya, dan sangat memperhatikan keadaan yang tidak biasa ini. Tangsan secara alami tahu temperamen Grandmaster, dan juga tidak mengatakan apa-apa. Melepaskan pakaiannya, menempatkan Xiao Wu ke samping di tempat tidur, dia segera mengedarkan kekuatan roh, melepaskan 8 tombak laba-laba yang telah berevolusi 2 kali. Saat 8 laba-laba lance berwarna merah darah keluar dari punggung Tangsan, Grandmaster mau tidak mau menarik napas dingin. Aura berbau darah yang pekat terpancar dari mereka yang dibatasi hingga 3 meter berwarna merah darah 8 tombak laba-laba, memenuhi seluruh ruangan dengan energi yang kejam. Bahkan mata Tangsan berubah warna menjadi darah. Anehnya, kali ini armor dari terakhir kali tidak muncul. Tangsan hanya merasakan gelombang panas di punggungnya, tetapi setelah perasaan terbakar menutupi punggungnya, itu tidak lagi menyebar, tidak memiliki perlindungan di depannya dari terakhir kali, dan 3 tulang roh lainnya juga tidak bereaksi. Tangsan agak heran menuangkan kekuatan rohnya ke dalam 8 tombak laba-laba, tetapi 8 tombak laba-laba hanya menumbuhkan warna darah yang lebih dalam, tanpa ada perubahan yang muncul. Guru, terakhir kali tidak seperti ini. Tangsan berbicara dengan agak cemas. Dia tidak ingin Grandmaster berpikir kata-katanya sebelumnya tidak berdasar. Mata Grandmaster mengungkapkan cahaya yang agak merenung, jangan bergerak. Selesai berbicara, dia dengan cepat melangkah di belakang Tangsan, dengan hati-hati mengamati 8 tombak laba-laba. Dia secara alami tidak bisa melihat punggungnya sendiri, tetapi Grandmaster dengan jelas melihat lapisan armor plat merah menyala menutupi seluruh punggungnya. Desainnya benar-benar sama dengan otot yang ditutupinya, seperti bagian tubuhnya. Seiring dengan gerakan tubuh bagian atas Tangsan, baju besi itu juga bergeser dengan ototnya. Ini juga mengapa Tangsan hanya merasakan perasaan panas dan tidak ada yang lain. Armor ini muncul di punggungnya secara tak terduga benar-benar bagian dari tubuhnya. Selesai melihat baju besi di punggungnya, Grandmaster juga dengan hati-hati mengamati perubahan 8 laba-laba lance Tangsan. 8 tombak laba-laba ditampilkan dengan lapisan cahaya berwarna darah yang dalam, aura berbau darah jahat yang sangat kuat. Saat mengamati dengan cermat, seseorang bahkan bisa menangkap aura mengerikan di dalamnya. Grandmaster bergerak di depan Tangsan lagi, berkata, jelaskan apa yang Anda rasakan saat itu lagi secara detail. Tangsan mengangguk, berkata, saat itu aku hanya merasakan 8 tombak laba-laba telah berubah, benar-benar berubah menjadi merah darah, dan pada saat yang sama, punggungku sangat panas, rasa panas menjalar dari punggungku ke dadaku. Setelah itu akhirnya aku melihat armor berwarna darah muncul. Tepat ketika saya mengira 8 tombak laba-laba telah bermutasi, 3 tulang roh saya yang lain juga semuanya berubah. Armor yang menyebar terhubung. Hanya setiap tulang roh yang berbeda menurut atributnya, dan juga memberiku perasaan yang berbeda. Hanya ketika mereka digabungkan dengan armor Eight Spider Lance di dadaku, apakah mereka juga berubah menjadi armor merah darah? Rasanya, selain memperkuat kekuatan pertahananku,
Semua kemampuanku juga dilepaskan bersama, dan setiap kemampuan memiliki efek penguatan tertentu, dan konsumsi kekuatan roh juga turun drastis. Pada saat itu saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang hancur dalam diri saya, dan juga seolah-olah ada sesuatu yang menyatu. Tetapi setiap tulang roh memberikan perasaan yang berbeda, membuatku sangat tidak nyaman. Hanya peningkatan kekuatan yang pasti. Pada saat yang sama karena semua kemampuan roh masa lalu saya tidak menurun, kekuatan roh yang dikonsumsi oleh kemampuan roh turun 10%. Tenaganya juga naik 10%. Di bawah amplifikasi itu, kekuatan keseluruhan saya meningkat banyak. Ekspresi terkejut yang menyenangkan sekarang ada di mata Grandmaster, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Saya mengerti. Sepertinya dugaan saya benar. Meskipun itu hanya bentuk embrionik, sangat mungkin Anda akan mendapatkan kemampuan unik semacam itu. Tang San memandang Grandmaster tanpa mengerti. Guru, kemampuan apa yang kamu bicarakan? Grandmaster merendahkan suaranya, aku sedang berbicara tentang kemampuan fusi tulang roh. Kemampuan fusi tulang roh? Guru, Anda belum pernah menyebutkannya kepada saya sebelumnya. Ini masih pertama kalinya Tang San mendengar kata ini, dia hanya tahu tentang kemampuan fusi roh, dan belum pernah mendengar penyebutan beberapa kemampuan fusi tulang roh. Grandmaster menghela nafas, berkata, saya tidak pernah menyebutkannya kepada Anda sebelumnya karena saya tidak percaya Anda akan memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan kemampuan fusi tulang roh dalam hidup Anda. Saya tidak menyangka bahwa dengan bakat Anda yang dalam, Anda benar-benar bisa bersentuhan dengan bidang eksentrik seperti itu. Tang San mau tidak mau bertanya, Guru, apa itu kemampuan fusi tulang roh? Grandmaster berkata, ini adalah area yang hampir tidak dapat dicapai. Menurut apa yang saya ketahui, saat ini hanya ada satu orang di dunia Master Roh saat ini yang mungkin dapat memperoleh kemampuan seperti itu. Apa yang disebut kemampuan fusi tulang roh, adalah kemampuan tambahan yang disebabkan setelah fusi tulang roh. Secara umum, kemampuan seperti itu semuanya sangat hebat. Dorongan mereka untuk diri sendiri tidak kurang dari dua Master Roh yang bergandengan tangan untuk menggunakan kemampuan fusi roh. Selain itu, karena diproduksi oleh tulang roh itu sendiri, ia mampu mencapai tingkat fusi 70%. Tang San berkata, maka itu seharusnya bukanlah suatu kemampuan yang disebabkan oleh dua tulang roh. Kalau tidak, Anda tidak akan membicarakannya sebagai hal yang sangat langka. Grandmaster mengangguk, tentu saja tidak sesederhana itu. Untuk memiliki kemampuan fusi tulang roh seperti itu untuk muncul secara praktis lebih sulit daripada mencapai langit. Kemampuan fusi roh hanya bergantung pada pencocokan antara roh, tetapi kemampuan fusi tulang roh bergantung pada atribut tulang roh dan tetap saja, pada tingkat yang sangat besar, keberuntungan. Tantangan terbesar yang disebabkan oleh kemampuan fusi tulang roh adalah, untuk menghasilkan kemampuan seperti itu, pertama-tama Anda harus mengumpulkan satu set lengkap 6 tulang roh. Setelah itu ada 1 dari 1000 kemungkinan kemampuan fusi tulang roh muncul. Mendengarkan Grandmaster mengatakan ini, Tang San benar-benar memahami kesulitan menghasilkan kemampuan ini, dan untuk sesaat dia tidak bisa menahan keterkejutannya dengan mengatakan, lalu kamu mengatakan armor yang muncul adalah kemampuan fusi tulang roh? Tapi, termasuk 8 tombak laba-laba, saat ini aku hanya memiliki 4 tulang roh. Mendengar Tang San mengatakan ini, Grandmaster tidak bisa menahan senyum kecut. Jangan bilang kamu masih belum puas? Masih? Apakah kamu tidak tahu bahwa bahkan kekuatan tingkat judul Douluo mungkin tidak dapat memiliki 1 tulang roh, dan seorang anak sepertimu memiliki 4, 2 diantaranya masih berasal dari binatang roh 100.000 tahun, itu bahkan bisa disebut berkah yang mendalam. Tang San tersenyum mengejek, mungkin saja keberuntunganku relatif bagus. Anda mengerti, jika saya bisa, saya tidak ingin memiliki tulang roh 200.000 tahun itu. Dibandingkan dengan tulang roh, ibunya dan Xiao Wu lebih penting. Jika dia bisa memilih, Tang San pasti tidak akan ragu untuk membiarkan ibunya dan Xiao Wu hidup. Grandmaster berkata, masih ada kondisi lain yang sangat sulit untuk tulang roh muncul, yaitu, 6 tulang roh semuanya harus berasal dari jenis binatang roh yang sama. Bayangkan, tulang roh itu sendiri sangat sulit ditemukan, apalagi memiliki 1 jenis binatang roh menghasilkan tulang roh untuk posisi yang berbeda. Apa kemungkinannya? Dalam sejarah yang saya tahu, hanya Spirit Hall yang memiliki seperangkat tulang roh yang diwariskan. Tapi saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa menyatu dengan mereka berenam. Bibi Dong dianggap jenius, dan juga memiliki roh kembar. Satu-satunya orang yang saya sebutkan yang mungkin memiliki kemampuan fusi tulang roh, adalah dia. Mendengar Grandmaster menyebut Bibi Dong, wajah Tang San tidak bisa membantu mengungkapkan kebencian yang intens. Atas perintah wanita inilah Xiao Wu menjadi seperti ini. Penghancuran sekolah Ubin 7 Harta Karun dan klan Naga Tiran Petir Biru mungkin juga terkait erat dengannya.
Grandmaster menatap Tang San dalam-dalam, apa yang terjadi padamu sangat mirip dengan bayangan kemampuan fusi tulang roh. Alasan mengapa itu tidak muncul lagi adalah karena tulang rohmu tidak lengkap, dan kamu sendiri juga tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan kemampuan semacam ini. Tang San mengerutkan kening. Tapi, tulang roh saya benar-benar tidak diproduksi oleh jenis binatang roh yang sama. Bagaimana kemampuan fusi tulang roh bisa muncul? Grandmaster berkata, inilah yang akan saya tuju selanjutnya. Jika saya tidak salah, alasan mengapa sesuatu seperti ini akan muncul, adalah karena 8 tombak laba-laba Anda. 6 tulang roh yang dibutuhkan untuk kemampuan fusi tulang roh adalah 6 tulang roh yang paling ortodoks. Dan prekursor kemampuan fusi tulang roh yang muncul untukmu sekarang disebabkan oleh tulang roh eksternal tidak termasuk di antara 6. Dengan kata lain, 8 tombak laba-laba telah menjadi katalis untuk menyebabkan kemampuan seperti itu. Sebagai tulang roh eksternal, ia akan tumbuh dan berevolusi beberapa kali seiring dengan peningkatan kekuatan Anda, terutama kali ini, berturut-turut diprovokasi oleh cincin roh 100.000 tahun Xiao Wu serta energi dari beberapa puluh ribu tahun kultivasi Manfacet Demon Laba-Laba, itu membuat lompatan kualitatif, dan lompatan ini juga memberinya kemampuan, seperti jembatan yang membantu semua tulang rohmu terhubung. Namun, bahkan saya tidak tahu sejauh mana kemampuan ini dapat dicapai. Kamu mengatakan bahwa ketika baju besi itu muncul, perasaan berbeda yang diberikan setiap tulang roh kepadamu membuatmu merasa sangat tidak nyaman. Ini karena tulang roh Anda benar-benar tidak diproduksi oleh binatang roh yang sama. Meskipun 8 tombak laba-laba menghubungkan mereka, itu sendiri masih tidak mampu menghubungkan tulang roh ini. Itu tidak mungkin di masa depan juga. Lagi pula, bahkan jika itu berevolusi lagi, paling-paling hanya bisa sama dengan tulang roh 100.000 tahun. Akibatnya, apakah kemampuan fusi tulang roh sejati muncul setelah ini, tergantung pada tulang roh yang Anda dapatkan di masa depan, terutama apakah tulang roh dapat berubah. Setelah mendengar penjelasan Grandmaster, Tang San memahami keadaan tubuhnya. Meskipun apa yang dikatakan Grandmaster hanya dugaan, Tang San mengerti dengan sangat jelas bahwa gurunya tidak akan menembak tanpa tujuan. Bahkan jika dia tidak tahu, maka mungkin tidak ada orang di dunia guru roh yang tahu apa yang sedang terjadi. Grandmaster berkata dengan suara rendah, jangan buang energi untuk meneliti ini. Meneliti kemampuan fusi tulang roh adalah masalah saya. Yang perlu Anda lakukan adalah terus berkultivasi dengan tekun. Lagi pula, bagimu, meskipun kemampuan ini cukup bagus, itu terlalu kabur. Kemungkinan itu bisa menjadi sesuatu yang benar-benar dapat Anda gunakan tidak besar. Bagi Anda, lebih penting untuk meningkatkan kekuatan Anda sendiri, tetapi kultivasi harus stabil. Kecepatan kemajuan Anda sudah cukup cepat. Anda harus membuat fondasi Anda lebih kuat untuk terus maju.